Mahkamah Agung itu melanggar konstitusi. Itu jelas pelanggaran serius pada konstitusi kita. Artinya negara memaksa yang satu untuk ikut yang lain. A ikut B atau B ikut A. Kira-kira begitu. Jadi itu pelanggaran paling serius. Salam perspektif baru untuk sahabat pendengar radio di seluruh wilayah Nusantara dan juga tentunya untuk Anda pendengar acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur, host favorit Anda, kembali berjumpa dengan Anda melalui program Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, Mahkamah Agung secara resmi telah melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan pernikahan antar umat yang berbeda agama. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023. Nah, kebijakan MA tersebut menuai kontroversi, pro dan kontra di masyarakat kita yang pluralis. Ini karena praktek pernikahan antar umat beda agama telah terjadi sejak lama di masyarakat kita yang heterogen dan pluralis. Nah, kita langsung saja bahas mengenai kebijakan tersebut dengan narasumber Bang Halili Hasan yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Setara Institut. Salam perspektif baru, Pak Halili. Salam perspektif baru, Bang Hayat yang selalu keren dan menjadi idola kita semua. Amin. Ya, Bang Halili, sekarang masyarakat kita nih salah satu hal yang sedang ramai dan kontroversi itu dibicarakan adalah mengenai adanya kebijakan Mahkamah Agung mengenai pernikahan beda agama. Nah, banyak masyarakat yang menilai bahwa kebijakan MA tersebut telah menutup pintu bagi pasangan yang beda agama untuk melakukan pencatatan pernikahannya di Indonesia. Bagaimana perspektif Bang Halili dan juga Setara Institut mengenai ini? Baik, terima kasih Bang Hayat. Saya kira memang kita mesti tegaskan bahwa seharusnya seluruh perangkat negara yang kita punya, di seluruh cabang kekuasaan yang kita punya, itu suportif ya, kompatibel, kemudian memberikan daya dukung bagi penguatan kebinekaan kita. Harusnya begitu. Di seluruh cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Maka agak kaget kita tentu saja ketika Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknya melarang pengadilan untuk mengabulkan permintaan pencatatan pernikahan antar umat beragama yang itu berbeda agama. Itu problematik tentu saja. Karena apa? Karena yang paling serius itu berkenaan dengan situasi yang mengandaikan bahwa negara hanya secara legal bisa mencatat atau mengesahkan pencatatan pernikahan itu jika kedua mempelai berada dalam satu agama. Ya, itu problematik. Kenapa? Karena di pasal 28E, kemudian di pasal 29 ayat 2, jelas itu ada jaminan bahwa tiap orang itu dijamin untuk bebas menurut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2 itu kan tegas memberikan jaminan itu. Secara verbatim saya bisa kutipkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi itu hak konstitusional dasar yang harus dijamin oleh negara di seluruh cabang kekuasaannya. Bang Halili, mengapa konstitusi tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung ketika mengeluarkan kebijakan ini? Saya ingin melanjutkan bahwa ketika Mahkamah Agung kemudian menginstruksikan pengadilan negeri atau pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung untuk hanya mencatatkan yang seagama atau menolak permohonan pencatatan yang berbeda agama, artinya ketika ada dua sejoli, dua mempelai itu menikah, kalau mau dicatatkan, kalau mau dikabulkan legalitasnya oleh pengadilan, maka si A harus pindah ke B atau B harus pindah ke A. Itu jelas pelanggaran serius pada konstitusi kita. Artinya negara memaksa yang satu untuk ikut yang lain. A ikut B atau B ikut A. Kira-kira begitu. Jadi itu pelanggaran paling serius. Kenapa hal itu terjadi? Saya kira yang paling kita khawatirkan adalah dua hal sebenarnya.
Pertama, jangan-jangan memang sinyalmen yang selama ini kita ungkap bahwa penyelenggara negara kita sendiri itu tidak clear dengan Pancasila, itu jangan-jangan itu yang nyata. Jadi kita sering berharap agar promosi kebinekaan, penguatan Pancasila, kemudian kita minta semua penyelenggara negara untuk taat, setia pada Undang-Undang Dasar, itu berulang-ulang kita sampaikan dan ternyata seluruh cabang kuasa negara itu problematik dari sisi pemahaman dan sisi sikap dan tindakan untuk mereka berpihak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Yang tadi disebut oleh Bang Hayat, kenapa mereka itu mengabaikan ketentuan konstitusional? Jangan-jangan itu yang terjadi. Memang penyelenggara negara kita tidak clear. Yang kedua, yang juga kita cemaskan, yang sedang berlangsung sesungguhnya adalah tekanan politik. Jadi supremasi hukum kita itu kalah pada interest politik dari para politisi. Kita tahu bahwa salah satu background dari sisi waktu ya, kenapa kemudian keluar surat edaran itu kan karena salah satu wakil MPR itu mendatangi Mahkamah Agung dan kemudian meminta untuk Mahkamah Agung bisa menganulir penetapan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jaksel. Itu problematik gitu ya. Jadi ada sekelompok politik yang memaksakan kehendaknya ke dalam dunia peradilan, ke dalam cabang kekuasaan yang lain yaitu yudikatif, dan itu dikabulkan. Itu problematik. Saya kira dua hal itu yang secara gamblang itu menggambarkan background dari yang ditanyakan oleh Bang Hayat. Mengapa ketentuan konstitusional itu kemudian dilabrak sedemikian rupa oleh Mahkamah Agung? Jadi Bang Halili, bisa dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah melanggar konstitusi dalam hal surat edaran Mahkamah Agung ini. Yes, Mahkamah Agung itu melanggar konstitusi. Karena kalau dia tidak mencatatkan pernikahan beda agama itu artinya dia memaksa satu agama tertentu di salah satu sejoli mempelai yang sedang yang mengajukan permohonan itu untuk pindah ke yang lain atau sebaliknya yang lain untuk pindah ke satunya lagi. Jadi pemaksaan itu terjadi dan itu jelas pelanggaran konstitusi. Perspektif Bang Halili Hasan sangat jelas bahwa semak tersebut adalah melanggar konstitusi. Nah, kalau semak tersebut melanggar konstitusi, apakah kita sebagai masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan SEMA tersebut, Bang Halili? Tentu saja kalau kita melihat kerangka pengujian konstitusionalitas yang dianut oleh Republik ini, oleh Indonesia, tidak ada ruang sekira untuk melakukan uji konstitusionalitas ya, karena yang berkaitan dengan undang-undang dan undang-undang terutama ya, undang-undang terhadap konstitusi, kalau itu terjadi dispute soal konstitusionalitas maka pengujiannya kan ke MK. Tapi kalau dalam bentuk di bawah undang-undang itu mestinya ke Mahkamah Agung. Tetapi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini kan surat edaran yang sebenarnya bisa diuji juga ke Mahkamah Agung. Cuman kan nggak mungkin jeruk makan jeruk. Dalam konteks itu kecil lah kemungkinan Mahkamah Agung untuk bisa merespons pengujian konstitusionalitas atas surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003 itu. Nah, yang paling mungkin dilakukan adalah mendesakkan pandangan publik, aspirasi publik melalui lembaga-lembaga negara maupun melalui tokoh-tokoh publik yang punya concern yang sama agar Mahkamah Agung itu mencabut surat edaran itu. Nah, surat edaran itu jelas-jelas ada dua hal yang problematik. Secara eksternal kita bisa katakan bahwa itu melanggar konstitusi, tapi secara internal itu juga bertentangan dengan prinsip kemerdekaan hakim gitu ya. Harusnya surat edaran itu lingkupnya administratif soal tata kelola birokrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, bukan surat edaran yang mengebiri, mengurangi, membatasi kemerdekaan hakim. Jadi hakim itu punya kemerdekaan untuk membuktikan, melakukan interpretasi dan bahkan melakukan penemuan hukum pada lingkup kasus yang sedang ditangani. Maka saya apresiasi dalam konteks ini kemajuan yang ditemukan di Jakarta Selatan, di PN Jaksel, kemudian di Jogja itu yang mencatat pernikahan beda agama. Dan ketika Mahkamah Agung itu
ternyata kemudian mengebiri melalui surat edaran, itu sebenarnya surat edaran itu mengebiri juga kemerdekaan hakim. Maka yang bisa kita lakukan dalam konteks ini, publik mesti terus mendorong agar Mahkamah Agung mencabut surat edaran itu. Karena surat edaran itu jelas sebuah kemunduran, bukan saja sebuah praktik inkonstitusional, tetapi juga kemunduran serius karena sebenarnya sebelumnya pengadilan-pengadilan negeri itu sudah banyak yang menunjukkan sikap progresif dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Saya kira di situ, Bang. Halil ya Hasan, publik kalau saya lihat di media sosial dan di media mainstream sudah banyak yang bersuara untuk MA mencabut SEMA tersebut. Nah, saya lihat para penyelenggara negara ini belum ada yang bersuara termasuk Menteri Agama mengenai adanya ini. Nah, mengenai hal ini, apakah menurut Bang Halili penyelenggara negara seperti termasuk juga Menteri Agama menyetujui adanya SEMA tersebut sehingga mereka ya sepakat aja saja? Itu yang problematik sesungguhnya. Makanya dalam siaran pers Setara mengatakan bahwa ini bukti nyata bahwa sesungguhnya defisit demokrasi itu tidak hanya berada pada wilayah legislatif yang peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu sering problematik, atau di eksekutif yang sebenarnya dari sisi kecenderungan otoritarianisme dan seterusnya itu menguat ya belakangan ini, yang oleh begitu banyak pemikir tentang Indonesia disebut sebagai regressive democracy atau deficit demokrasi. Sekarang melanda Mahkamah Agung, yudikatif, lembaga yudikatif, cabang kekuasaan yudikatif, yang hal itu kira-kira meneguhkan bahwa problem demokrasi kita itu berada di seluruh cabang kekuasaan. Problemnya ada di eksekutif, problemnya ada di legislatif, problemnya juga ada di yudikatif. So, ketika kita melihat bahwa ternyata eksekutifnya tidak menunjukkan sikap yang lebih berpihak pada kebinekaan, pada Pancasila, pada Undang Dasar, itu sesungguhnya penegas saja dari kecenderungan selama ini bahwa ketiga cabang kekuasaan di Republik ini itu semuanya mengalami masalah. Agak mengherankan kalau tidak ada satupun yang mengambil sikap sangat clear, tidak mengambil perspektif yang clear seperti perspektif baru ini soal SEMA. Itu jelas kok, SEMA itu tidak kompatibel dengan Pancasila. Kalau tidak kompatibel dengan Pancasila, harusnya semua bersikap dong. Dan sikap itu mestinya keluar bukan hanya dari lembaga publik yang selama ini kita tahu masyarakat sipil banyak bersuara, tapi lembaga-lembaga formal negara itu mesti ikut bersuara. Eksekutif harus bersuara, legislatif harus ikut bersuara. Tapi kan faktanya SEMA itu keluar juga antara lain karena tekanan legislatif itu, dan dalam konteks itu saya kira yang bisa lebih keras nyaring kita tunggu suaranya adalah eksekutif ya. Presiden dalam hal ini saya kira salah satu yang mesti punya concern terhadap hal ini. Yang lain adalah Menteri Agama, atau kalau di level kementerian yang sebenarnya lebih punya power untuk bersuara itu adalah Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kira-kira itu Bang Hayat. Oke, Bang Halili. Nah, ini kan SEMA udah keluar dan masyarakat minta mencabut tapi belum juga dicabut, dan sebenarnya untuk lebih menjamin ke depannya itu seharusnya sih ada undang-undang yang mengatur mengenai atau yang mendukung, yang mengesahkan mengenai pernikahan beda agama. Nah, apakah memang penting adanya undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan beda agama untuk menjamin kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia? Saya kira begini, Bang Hayat. Saya setuju sekali kalau ada undang yang mengatur mengenai pernikahan beda agama itu, dan mestinya itu dilegalkan. Karena kalau kita berbicara soal kebinekaan di Republik ini kan nggak bisa satu identitas itu dipaksakan untuk seragam dengan identitas yang lain gitu. Kita Indonesia itu kita keberagaman. Tanpa keberagaman tidak ada Indonesia. Kira-kira begitu. Kita tidak mungkin melakukan homogenisasi identitas itu. Maka dalam konteks itu saya kira politik hukum kita itu harusnya politik hukum untuk mengakomodasi keberagaman itu, dan dalam konteks itu untuk memberikan jaminan yang lebih tegas, undang-undang yang memberikan pengesahan untuk pernikahan beda agama saya kira dibutuhkan ya. Maka
dalam konteks itu saya juga ingin memberikan penegasan bahwa sebenarnya salah satu yang bermasalah itu kan undang-undang perkawinan kita yang hanya mengatur mengenai pernikahan atau agama, dan itu implikasinya menjadi sangat serius. Dan kalau kita lihat misalnya politik hukum di balik undang-undang perkawinan itu kan ada 2 sungguhnya, dan itu dimensinya politik. Pertama adalah kecenderungan, agama-agama waktu itu ya, ketika tahun 74 itu yang mereka mengkhawatirkan semakin besarnya, semakin, ekspansifnya, bukan ekspansi sesungguhnya, tapi kekhawatiran kelompok-kelompok agama itu dengan semakin membesarnya, eee, kelompok mengait kepercayaan satu, dan yang lain adalah adanya gesekan yang diakibatkan oleh ekspansi yang mungkin dilakukan oleh satu agama terhadap agama yang lain gitu ya. Itu satu. Maka ketika kemudian ada upaya untuk dalam tanda petik melakukan, normalisasi, sehingga tensi itu tidak terjadi gitu ya, stabilisasi dan seterusnya, kemudian, kelompok-kelompok agama itu oke-oke saja. Padahal sebenarnya ya itu problematik dalam, konteks substansi. Yang lain adalah ada kehendak negara untuk melakukan, apa yang, sering kita sebut sebagai, korporatokrasi ya. Mereka kan negara terutama dalam konteks itu adalah Orde Baru, ingin mendisiplinkan, kelompok-kelompok agama juga, dan undang-undang perkawinan yang pro agama-agama itu bagian dari, daya tawarnya pemerintah untuk bisa memberikan sesuatu bagi upaya menetralisasi hubungan antara agama dengan negara pada masa itu. Dan akhirnya yang dikorbankan adalah itu tadi, perkawinan beda agama itu. Atas nama di satu sisi ingin memuaskan kelompok-kelompok agama, di sisi yang lain ingin memuaskan kepentingan rezim gitu. Maka dalam konteks itu tidak ada pilihan lain Bang Hayat. Hari ini kita harus merevisi undang-undang perkawinan itu. Sehingga undang-undang perkawinan kita itu lebih berpihak pada kebinekaan kita, lebih pro Pancasila, lebih pro Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga politik hukum kita itu lebih mendukung hal itu. Begitu Bang Hayat. Kita melihat bahwa keputusan atau surat edaran Mahkamah Agung ini sangat berdampak luas. Nah, kita mau tahu apa exit way-nya atau jalan keluarnya bagi pasangan yang sudah menikah beda agama ini agar bisa diakui dan juga dicatat, kemudian anak hasil pernikahan tersebut bisa diakui negara dan bisa mempunyai akte yang sangat penting untuk mereka mendapatkan hak asasi manusia dari negara. Saya kira begini, memang pada akhirnya kita harus berbicara soal implikasi teknis administratif ya, terutama dalam kaitan relasi keperdataan antara pasangan suami dan istri yang berbeda agama. Tentu saja bukan saja ini konstitusional, tetapi dalam jangka panjang itu melemahkan relasi keperdataan, status hukum ya, secara keperdataan bagi satu perempuan, yang kedua anak ya. Perempuan secara spesifik harus kita mention dalam konteks ini. Karena apa? Karena dalam relasi masyarakat yang sangat maskulin seperti kita itu, sangat laki-laki seperti kita, tentu perempuan akan berada dalam posisi yang lemah ya, kalau mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan pengakuan dari negara berkaitan dengan proses pernikahan yang sebenarnya sudah secara faktual berlangsung itu. Kalau secara legal itu kemudian tidak diakui oleh negara, maka perempuan itu dalam posisi yang dilemahkan. Yang lain adalah anak. Anak juga dilemahkan dalam konteks itu. Meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya hak anak itu jauh sekarang lebih kuat ya. Termasuk ketika misalnya posisi bapaknya itu tidak jelas dan seterusnya gitu. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Anak tetap dapat mengakses berbagai hak keperdataan yang melekat pada dirinya dalam relasinya dengan ibu terutama. Tapi perempuan tentu saja punya kerentanan yang luar biasa kalau mereka tidak mendapatkan penjatuhan pernikahan secara resmi dari negara. Terutama dalam relasi sosial dia dengan laki-laki. Itu akan problematik. Nah, pertanyaan konkretnya adalah apa jalan keluar paling segera yang mesti atau bisa kita lakukan? Sebenarnya pertama begini, Distrik Capil sayangnya kan sudah mengatakan bahwa pencatatan tidak mungkin dilakukan oleh Dukcapil
kalau tidak ada pencatatan resmi dari pengadilan. Itu problematik saja. Tapi dalam konteks itu saya kira hampir ya sulit untuk berharap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa bertindak progresif gitu ya. Yang paling mungkin menurut saya adalah pengadilan negeri. Hakim-hakim di pengadilan negeri itu ya kita dorong untuk dalam tanda petik melakukan pembangkangan gitu atas SEMA itu. Karena SEMA itu surat edaran itu harusnya administratif, tidak mengekang kebebasan hakim. Jadi hakim-hakim pengadilan negeri yang progresif tetap progresif menurut saya. Sehingga bagi calon sejoli atau mereka yang sudah terlibat dalam pernikahan beda agama ketika mesti meminta pencatatan ke pengadilan untuk syarat mengurus di Dinas Kependudukan dan catatan sipil gitu ya, ajukan saja ke pengadilan dengan harapan bahwa hakim di pengadilan itu bertindak progresif, bersikap progresif dan merdeka dari tekanan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi saya mendorong agar teman-teman yang nikah beda agama tetap saja melakukan permohonan pencatatan ke pengadilan negeri dengan harapan pengadilan negeri itu bertindak progresif dan hakim-hakimnya bertindak merdeka dan keluar dari doktrin surat edaran yang intinya administratif dan tidak mengkerangkeng kemerdekaan hakim. Saya kira itu bagian yang kedua. Yang lain ya tentu saja seperti yang dilakukan oleh teman-teman banyak itu belakangan ini kan mereka banyak yang keluar hanya untuk menikah dan kemudian masuk lagi ke Indonesia dalam status menjadi suami istri dengan pencatatan pernikahan di luar negeri. Kira-kira begitu Bang Hayat. Tapi intinya memang urusan pernikahan itu mesti negara itu bertindak dalam rangka melindungi hak konstitusional bahwa seluruh warga negara itu berhak diakui termasuk pernikahannya, bahwa seluruh identitas itu layak untuk dimajukan sehingga tidak boleh negara itu memaksa yang satu untuk berpindah menjadi yang lain atau sebaliknya. Kira begitu Bang Hayat. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir yang sangat ingin kami ketahui adalah apakah SEMA tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk menghukum hakim yang bersifat progresif, yang bersifat merdeka, yang berpandangan melindungi hak asasi manusia. Artinya ketika hakim pengadilan yang membangkang terhadap SEMA tersebut, apakah dia bisa dijatuhkan hukuman administratif atau katakanlah bisa dipecat oleh Mahkamah Agung? Ya akhirnya kuat-kuatan gitu ya. Kalau berlandaskan pada prinsip kemerdekaan hakim, harusnya SE itu tidak bisa mengkerangkeng kemerdekaan hakim untuk menangani kasus yang sedang ditangani. Maka kalau satu hakim tertentu itu mengambil sikap progresif dengan mengabulkan misalnya, itu mestinya tidak bisa dicatat sebagai sebuah pelanggaran karena mereka sedang melaksanakan perintah konstitusi gitu ya. Mestinya tidak begitu. Tapi kan faktanya di Republik ini sering sekali instrumen administratif itu dijadikan sebagai alat penunduk ya bagi relasi kuasa yang lebih rendah agar mereka tunduk pada perintah atasan. Saya khawatir memang meskipun sebenarnya secara yuridis itu bisa diperdebatkan soal mengikat atau tidak mengikatnya karena surat edaran itu kan coverage-nya, cakupannya itu sudah melampaui ya karena dia bukan hanya soal administratif tapi juga sudah mengkerangkeng kebebasan hakim. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ada hakim yang berani membangkang dan kemudian kita berdiskusi lagi kalau surat edaran itu belum dikeluarkan, apa yang mestinya secara proporsional bisa dilakukan oleh rezim Mahkamah Agung yang secara relasi administratif itu lebih tinggi dari hakim-hakim di pengadilan negeri itu. Begitu Bang Hayat. Oke, terima kasih Bang Halil Hasan atas perspektifnya yang jernih dan sahabat perspektif baru. Sebagai penutup, saya hanya menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara yang plural dan heterogen, termasuk dari sisi agama. Jadi, semua penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus memegang identitas tersebut dengan berlandaskan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.